Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi. Hari ini saya akan membahas sedikit ya. Jadi beberapa hari yang lalu atau tepatnya sekitar 5 hari yang lalu, padi saya ini saya telah semprotkan nutrisi disertai pemberian fungisida dan juga CPT. Jadi untuk musim tanam kali ini saya membawa padi jenis padi Ciliwung yang telah berumur, untuk saat ini berumur 60 hari dan sudah bunting tua seperti ini. Nah, ini tidak lama, sekitar mungkin beberapa hari ke depan ini sudah malainya sudah naik semua karena sudah bunting tua semua nih teman-teman. Jadi seperti ini, sudah bunting tua semua, tinggal malainya saja yang ditunggu naik. Jadi sekitar 5 hari yang lalu kita sudah berikan untuk nutrisi, CPT dan juga fungisida. Nutrisinya saya gunakan merek dagang NutriKing untuk buah. Ini ada nutrisi lengkap untuk fase generatif serta pengisian bulir padi. Serta untuk CPT-nya saya menggunakan Antonik dan fungisida menggunakan Corona. Jadi saya baca-baca, ternyata saat padi bunting itu memerlukan unsur P dan K yang tinggi ya, atau kalium dan fosfat yang tinggi, karena pada saat padi bunting itu kalium ini berperan dalam menjamin ketahanan dan kekuatan tanaman serta merangsang pertumbuhan akar dan memperbaiki kualitas padi. Sedangkan fosfor ini berfungsi sebagai penyimpan dan mentransfer energi untuk seluruh aktivitas dan metabolisme tanaman, sehingga daya tahan tanaman terhadap serangan dan hama dan penyakit. Jadi kalau ini kedua unsur terpenuhi, padi akan dalam melakukan pengisian bulir itu lebih baik. Jadi NutriKing ini sudah dilengkapi unsur P dan K yang tinggi disertai dengan unsur mikro yang lengkap. Serta unsur mikro ini juga teman-teman ternyata berfungsi. Jadi unsur mikronya harus lengkap agar daun-daun padi tetap hijau dan sehat, karena daun padi merupakan ujung tombak ya di saat nanti pengisian bulir padi. Jadi kalau daunnya padi tetap hijau sampai malai keluar dan pengisian bulir ini diusahakan daun bendera tetap hijau agar padi melakukan pengisian bulir itu lebih sempurna. Untuk aplikasinya sendiri, pemberian nutrisinya ini sudah kedua kali. Pertama saat berumur sekitar 45 hari, disusul dengan 65 hari. Jadi setiap 10 hari sekali saya berikan nutrisi ini agar proses pertumbuhan tanaman lebih baik. Untuk ini aturan pakainya per tangki. Untuk NutriKing saya menggunakan 6-8 sendok makan ya per 16 liter. Kalau teman-teman susah untuk mendapatkan ini, bisa yang lain atau pupuk yang lain seperti MKP atau Gandasil Buah, MKP mix Gandasil Buah atau MKP plus neokristalon merah. Jadi MKP bisa 3 sendok, neokristalon 2 sendok. Itu diselang-seling saja penggunaannya. Selanjutnya untuk fungisida, saya turunkan untuk penyemprotan fungisida sudah 2 kali menggunakan Corona ini dengan bahan aktif azoxystrobin dan difeconazole. Ini untuk mengkawal padi saya yang telah berumur sampai saat ini ya 60 hari, karena dikhawatirkan kalau saat padi bunting itu dikhawatirkan penyerangan bakteri dan fungi itu cukup masif. Jadi kita antisipasi memang, apalagi di tempat saya cuacanya lerem, jadi
sering hujan disertai angin. Jadi kita antisipasi memang menggunakan azoxstrobin dan difluconazole. Jadi merek dagang terserah apa saja, bisa menggunakan Corona, Amistartop, Tandem atau yang lainnya ya, menyesuaikan saja. Selanjutnya untuk CPT hari ini agar male serentak atau perbedaan keluar male ini tidak berbeda jauh ya. Jadi saya menggunakan merek dagang Antonic karena saat malenya ini serentak, jadi pengisian bulir juga, atau di saat nanti panen kita ini pengisian bulirnya serentak juga. Jadi tuanya juga merata dan mungkin ada muda tapi tidak seberapa ya. Selanjutnya yang perlu diwaspadai ini teman-teman setelah pemberian nutrisi serta pemberian fungisida itu adalah OPT ya. Jadi organisme pengganggu tanaman juga harus diwaspadai, apalagi di saat musim hujan seperti ini. Terutama ini wereng atau nanti sundep yang menyebabkan beluk itu harus diantisipasi, karena rugi juga kalau dari awal kita perhatikan nutrisi atau penyakitnya kita sudah tanggulani tapi OPT-nya atau hamanya ini masih masuk, karena juga akan menyebabkan pengisian bulir pade atau hasil dari panen kita akan mengurang. Jadi ketiganya harus diperhatikan, mulai dari nutrisi, dari fungsidanya serta pemberian insektisidanya harus diperhatikan ya. Jadi mungkin demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.